teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada soal komprehensif, yaitu gabungan dari akuntansi perusahaan dagang, persediaan, dan juga piutang. CV Semesta yang berlokasi di Tangerang Selatan merupakan perusahaan dagang yang menjual tas kulit. Pemasok tas kulit berasal dari Yogyakarta dan juga Sidoarjo. Penjualan tas kulit adalah untuk pasar ekspor, yaitu kepada para pelanggan di Irlandia dan di Afrika Selatan. Semua transaksi pembelian dari supplier maupun penjualan ke agen dilakukan dalam mata uang USD. CV Semesta mencatat persediaan dengan menggunakan metode perpetual FIFO dan menggunakan metode allowance untuk mencatat piutang tak tertagih. Di sini juga disediakan data saldo awal per 1 November, yaitu inventory, account receivable, allowance for the full account, notes receivable, dan juga sediakan transaksi selama bulan November. Kemudian diminta kita untuk menyiapkan inventory card dan juga jurnalnya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Nah, teman-teman, kalau kita diminta untuk membuat inventory card, maka kita harus mencatat saldo awal dari inventory. Di sini kita ketahui saldo awal inventory sejumlah 20.000 dengan rincian 100 unit dengan harga per unitnya $200. Tanggal 1, opening balance atau saldo awal $100 unit dengan harga per unitnya $200. Kemudian totalnya adalah $20.000. Masuk ke transaksi tanggal 2, membeli barang dagangan secara tunai dari CV Jokes sebanyak 200 pieces dengan harga per unit $210. FOB destination dan CV Jokes membayar ongkos kirim sebesar $20. Di sini diketahui bahwa kita membeli barang dagang secara tunai. Nah, karena kita menggunakan metode perpetual, maka kita mencatat sebagai inventory. Beda halnya jika kita menggunakan metode periodik. Kita akan mencatat dengan akun purchase. Kalau kita menggunakan metode perpetual, maka seluruh akun yang terkait dengan akun pembelian itu kita catat sebagai inventory. Tanggal 2, inventory pada cash karena dia membeli secara tunai sebesar 200 pieces dikalikan dengan $210, yaitu $42.000. Jangan lupa teman-teman, karena kita menggunakan inventory card, maka setiap transaksi yang berkaitan dengan fluktuasi inventory harus kita catat dalam inventory card. Jadi di sini tanggal 2, deskripsinya kita isi aja CV Jokes. Setelah kita membeli, kita masukkan dalam kolom in sebanyak 200 pieces dengan harga $210 per unitnya, sehingga totalnya menjadi $42.000. Nah, karena kita menggunakan metode FIFO, maka barang yang kita beli terlebih dahulu ini kita pisahkan pencatatannya dengan barang yang baru aja kita beli. Lanjut tanggal 4, menjual barang dagangan sebanyak 130 pieces dengan harga per pieces $350 secara kredit kepada Cape Town Store dengan syarat 2/10/30. FOB shipping point, perusahaan menalangi ongkos kirim senilai $80. Nah teman-teman, kalau teman-teman mendapati transaksi yang lumayan panjang, teman-teman gak usah panik, kita analisis satu persatu. Jadi dia menjual barang kepada Cape Town Store secara kredit. Lalu di sini dikatakan bahwa syaratnya adalah FOB shipping point. Ini artinya biaya angkut pengiriman ditanggung oleh pembeli, dalam hal ini adalah Cape Town Store.
Namun di sini dikatakan bahwa kita menalangi ongkos kirim senilai $80. Itu artinya kita mengeluarkan cash senilai $80 untuk menalangi ongkos kirimnya yang seharusnya ditanggung oleh Captown Store. Sehingga akan kita masukkan ke dalam akun receivable-nya Captown Store. Langsung aja kita catat tanggal 4 kita menjual secara kredit sehingga akun receivable kita bertambah. Ini teman-teman, kita bisa nambahkan nama pembelinya di akun ini untuk mempermudah kita ya. Tapi ini opsional sih teman-teman, kalau nggak ditambah pun nggak apa-apa. Kemudian ini pada cash dulu ya, pada cash dan juga pada sales. Salesnya berapa? Tadi dikatakan 130 pieces. Dengan harga per piecesnya $350. Kemudian kita juga menalangi ongkos kirim senilai $80. Sehingga total piutang dari Captown Store kita adalah $45.580. Di pencatatan persediaan dengan metode perpetual ini, ketika kita melakukan penjualan, maka kita juga harus mencatat harga pokok penjualannya atau cost of goods sold. Di mana kita bisa mendapatkan nominalnya, yaitu di inventory card. Di sini kita masukkan dulu tadi tanggal 4 Captown Store. Kita menjual sebanyak 130 pieces kan ya. Ini kita analisis. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka kita memprioritaskan barang yang terlebih dahulu kita beli. Dalam hal ini ada barang dengan harga 200 per unitnya dan jumlahnya 100 unit. Maka kita keluarkan semuanya, kita jual semuanya ini, dan sisanya yaitu 30 kan, kita ambil dari pembelian terakhir, pembelian tanggal 2 tadi, yaitu $210 per unitnya. Sehingga sisa persediaan akhir kita sisa 170 unit. 200 unit dikurangi 30 yang kita jual dengan harga per unit $210, sehingga total persediaan akhir kita adalah $35.700. Nah, ini akan menjadi HPP untuk penjualan kita di tanggal 4. Cost of goods sold pada inventory. Karena inventory kita berkurang sebesar $26.300. Lanjut tanggal 6, menerima pengembalian barang dagangan yang dijual tanggal 4 kepada Captown Store. Pengembalian barang dikarenakan ada kesalahan warna. Harga pokok barang yang dikembalikan terdiri dari 10 pieces yang dibeli dari tanggal 2 dan 30 pieces yang berharga pokok $200. Oke, di sini bisa kita ketahui bahwa terjadi retur penjualan dari barang yang telah kita jual di tanggal 4. Maka bisa kita catat sebagai sales return. Sales return can allowance karena kita di tanggal 4 ini menjualnya secara kredit, maka yang berkurang adalah account receivable. Sebesar 40 pieces ini tadi dikalikan dengan harga jual kita sebelumnya yaitu $350. 40 kali $350.
Nah, karena kita melakukan reatur penjualan, maka artinya kan penjualan kita sebesar ini, sebesar $14.000 ini dibatalkan kan? Artinya kita harus membalik jurnal yang sebelumnya kita buat, yaitu inventory pada cost of goods sold. Karena inventory kita masuk lagi ke gudang kita, sehingga bertambah di debit, kemudian kita gak jadi nambah cost of goods sold sebanyak 40 pieces tadi. Maka cost of goods sold kita taruh di kredit. Kemudian untuk mengetahui berapa nominalnya, bisa kita lihat dari inventory card. Masukkan tanggal 6. Capstone Store, karena ini reatur penjualan, maka kita masukkan ke kolom out, tapi kita berminus. Di sini dikatakan bahwa barang yang dikembalikan terdiri dari 10 pieces yang dibeli di tanggal 2 November. 10 pieces di tanggal 2 November itu artinya kan yang berharga per unitnya $210. Sehingga total yang dikembalikan $2.100 untuk 10 unit dan sisanya 30 unit dengan harga $200 per unitnya. Total yang dikembalikan adalah $8.100, sehingga ini akan masuk lagi ke dalam inventory kita. Maka barang kita akan masuk lagi sebanyak 30 unit dengan harga $200, dan barang dengan harga $210 yang kita beli di tanggal 2 bertambah 10 unit menjadi 180 unit. Salah. Sehingga total persediaan akhir kita untuk saat ini adalah $43.800. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam jurnal ini. $8.100. Ini adalah nominal yang bertambah ke dalam inventory kita. Lanjut tanggal 10, membeli barang dagangan secara kredit dari CV Sadowarjo sebanyak 100 pieces dengan harga $225. Syarat N/30, FAB shipping point. Ongkos kirim ditalangi terlebih dahulu oleh CV Sadowarjo sebesar $100. Di sini kita melakukan pembelian secara kredit. Oleh karena itu, kita catat inventory pada accounts payable. CV Sadowarjo. Nih teman-teman, jangan sampai terkecoh di sini ya. Di sini kita lihat, kita melakukan pembelian sebanyak 100 unit dikali $225 sehingga $22.500 kan. Dan di sini syaratnya adalah FAB shipping point. Artinya, ongkos kirim adalah tanggung jawab kita. Kita yang berkewajiban membayar ongkos kirim atau ongkos angkut barang dagangan yang kita beli sebanyak $100. Nah, beban angkut pembelian atau biaya ongkos kirim ini kita catat sebagai inventory kan. Maka $100 ini akan menambah inventory kita yang $22.500 tadi. Sehingga inventory kita harus dicatat sebesar $22.600. Ini sudah plus biaya angkut pengiriman. Account payable kita pun $22.600. Karena CV Sadowarjo yang menalangi beban angkut pembelian kita terlebih dahulu. Kita masukkan ke inventory card.
100 unit dengan harga per unitnya. Nah teman-teman, karena tadi inventory kita menjadi 22.600 plus biaya ongkos pengiriman, maka harga per unitnya menjadi $226. Karena teman-teman, biaya yang dicatat dalam inventory card ini adalah biaya kita untuk memperoleh barang dagangan tersebut. Jadi, biaya ongkos kirim yang digunakan untuk memperoleh barang dagangan tersebut itu masuk dalam biaya per unitnya. Ini akan menambah saldo persediaan kita. Oke. Lanjut ke tanggal 13. Menerima pelunasan piutang dari penjualan tanggal 4, diperhitungkan pengembalian barang dan diskon. Selain itu, diterima pula pelunasan piutang atas talangan ongkos kirimnya. Nah teman-teman, tadi kan tanggal 4 kita menjual barang nih secara kredit, dan juga kita juga menalangi ongkos kirim. Tapi setelah itu kita menerima pengembalian barang yang telah kita jual tadi. Serta karena capital store ini melunasi account receivable-nya dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka dia berhak untuk mendapatkan diskon sebanyak 2%. Maka langsung aja kita catat, jadi tanggal 13 ini karena kita menerima pelunasan piutang, maka cash kita akan bertambah. Dan karena capital store ini mendapatkan diskon, maka kita catat plus diskon dan account receivable kita akan berkurang. Account receivable pada awalnya tadi 45.580, kemudian kita kurangi dengan pengurangan karena adanya retur penjualan. Nah, untuk menghitung sales diskon, kita harus menghitung menggunakan dasar dari account receivable yang benar-benar timbul karena adanya penjualan. Jadi bukan timbul karena kita menalangi ongkos kirim yang seharusnya ditanggung oleh capital store. Jadi $80 ini tidak termasuk perhitungan sales diskon ya teman-teman. Sehingga $31.500 saja yang kita jadikan dasar bagi perhitungan sales diskon. Akan kita kalikan dengan 2%. Sehingga cash yang kita terima adalah selisih dari ini, yaitu $30.950. Karena ini tidak ada hal yang mengakibatkan inventory bertambah ataupun berkurang, maka kita tidak perlu mencatat dalam inventory card. Lanjut ke tanggal 14. Perusahaan mendapatkan kepastian dari bagian keuangan bahwa sebagian piutang CV Giant sebesar $300 dipastikan tidak tertagih. Nah, teman-teman, kita lihat di sini account receivable ini adalah milik CV Giant sebesar $5.000. Nah, dari $5.000 ini katanya $300-nya dipastikan tidak bisa tertagih. Maka karena sudah pasti, kita harus menghapus piutangnya. Karena kita menggunakan metode allowance, berarti dalam menghapus piutang, yang kita debitkan adalah allowance for the full account. Dan kreditnya, karena kita ingin menghapus piutang, kita kreditkan account receivable CV Giant sebesar $300. Oke, lanjut tanggal 16. Menerima pembayaran piutang dari CV Giant senilai $1.700. Menerima pembayaran piutang artinya kita menerima uang cash
pada akun receivable CV Giant sebesar $1.700. Tanggal 17, CV Giant melunasi sisa utangnya dengan menandatangani promissory note atau usul tagih ya, dengan jangka waktu 90 hari dengan bunga 8%. Nah, di sini bisa kita lihat ya, CV Giant ini katanya melunasi sisa utangnya. Nah, sebelumnya kan dia punya utang $5.000 nih. Kemudian di tanggal 14 dihapus $300. Kemudian tanggal 16 dia membayar $1.700, sehingga sisanya adalah $3.000. Nah, $3.000 itu katanya dia minta ganti nih, minta tukar dengan not receivable, sehingga account receivable dia kita kurangin, tapi kita ganti dengan not receivable. Itu tanggal 17. Not receivable CV Giant pada account receivable sebesar $3.000. Tanggal 19, CV Akbar gagal melunasi not receivable-nya. Namun CV Semesta meyakini piutang tersebut masih dapat ditagih di kemudian hari melalui proses penagihan normal. Nah, maksudnya apa? Tadi kan diinformasikan bahwa kita punya usul tagih kepada CV Akbar yang jangka waktunya itu 60 hari. 60 hari dari 20 September. Sehingga di tanggal ini seharusnya CV Akbar sudah bisa melunasi utang wasalnya. Namun ternyata gagal. Tetapi kita meyakini bahwa piutang kita kepada CV Akbar ini masih bisa ditagih melalui proses penagihan normal, artinya melalui account receivable, melalui piutang usaha biasa. Sehingga ini bisa kita catat seperti ini. Tanggal 19 ya. Account receivable untuk CV Akbar akan bertambah, kemudian net receivable-nya akan berkurang karena kita menghapuskan, karena kita ganti menjadi piutang usaha biasa. Tetapi jangan lupa kita harus memperhitungkan bunganya juga. Interest revenue, karena kita sudah layak atau sudah menjadi hak kita untuk mendapatkan bunga selama 2 bulan atau selama 60 hari ini tadi. Piutang hasilnya kan 2.800. Pendapatan bunga ini bisa kita hitung dengan cara 2.800 kalikan dengan 8%. Ini kan adalah bunga per tahunnya. Kemudian bagi 12. Ini adalah bunga per bulan. Kalau kita mendapatkan jatuh temponya 60 hari atau 2 bulan, maka kita kalikan 2. Dapatlah $37,33. Sehingga piutang usaha yang menjadi hak kita sebesar $2.837,33. Oke, lanjut tanggal 24, menjual barang dagangan secara tunai sebanyak 250 pieces dengan harga per pieces $400 kepada Iris Retail Store. FOB destination, CV Semesta membayar ongkos kirim sebesar $200. Nah, di sini kita menjual barang secara tunai nih.
sehingga sudah pasti cash kita akan bertambah. Kemudian FOB destination, artinya biaya ongkos pengirimannya kita yang menanggung sebesar $200. Itu artinya beban kita atau freak out akan bertambah juga. Kemudian sales, tadi salesnya sebesar 250 pieces dikalikan dengan $400 sehingga $100.000 menjadi sales kita. Lalu freak out-nya $200 sehingga cash yang kita terima sebenarnya adalah $99.800. Seperti biasa, karena kita menggunakan metode perpetual, maka kita juga harus mencatat cost of goods sold-nya pada inventory. Bisa kita hitung dari sini tanggal 24. Iris Ledger Store sebanyak 250 pieces. Kita utamakan dulu ini. Ini kan totalnya 210 ya. Sehingga sisanya yaitu 40 kita ambil dari pembelian terakhir. Pertama kita keluarkan dulu ini. Kemudian sisanya 40 pieces dengan harga 226. Sehingga sisanya adalah 100 unit dikurangi dengan 40, 60 unit dengan harga $226 per unitnya. Sehingga persediaan akhir kita menjadi $13.560. Dan ini akan menjadi cost of goods sold kita di penjualan tanggal 24 November ini, yaitu $52.840. Untuk jurnalnya, balance sebesar $380.837. Kemudian inventory card-nya ini bisa kita hitung jumlah pembelian kita ada 300 unit ya, dengan total pembelian $64.600. Lalu total penjualan kita atau bisa disebut cost of goods sold $71.040, dan sisa saldo akhir persediaan barang dagang kita adalah sebesar $13.560 dengan harga per unit $226 dengan jumlah 60 unit. Oke, lanjut ke nomor 2. Tentukan besarnya net sales, COGS, inventory, dan gross profit. Oke, jadi yang pertama, net sales. Ini bisa kita dapatkan dengan cara sales atau penjualan. Sales revenue kita kurangi dengan sales return, sales discount, kita lihat saldonya ya.
tanggal 4, kemudian di tanggal 24. Ini adalah sales kita, kemudian sales return kita tadi satu doang nih ya, kemudian sales diskon kita tadi ada ini. Oke, ini akan kita masukkan ke dalam perhitungan. Sales kita 145.500 ya, dikurangi dengan 14.000 dan juga dikurangi dengan 630 dolar, sehingga hasilnya menjadi 130.870 dolar. Ini adalah net sales atau penjualan bersih kita. Kemudian yang kedua, COGS atau cost of goods sold. Rumusnya ini adalah BTUD atau barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Atau rumusnya begini. Persediaan awal atau beginning inventory ditambah dengan pembelian bersih atau net purchase. Kemudian kita kurangi dengan ending inventory. Ini adalah HPP kita atau COGS kita. Pertama kita lihat ending inventory. Beginning inventory kita adalah 20.000 dolar. Lalu net purchase kita 64.600 dolar. Sebenarnya net purchase ini sama kayak net sales tadi, yaitu purchase, kemudian dikurangi purchase discount, dikurangi purchase return. Tapi karena kita tidak terdapat transaksi seperti itu, maka kita bisa mengambil dari ini, inventory card di bagian in atau bagian masuknya. Kemudian ending inventory bisa kita ambil dari balance terakhir inventory card, yaitu 13.560 dolar. Masukkan beginning inventory tadi di 20.000 dolar ya. Lalu net purchase kita 64.600 dolar. Ingat, net purchase rumusnya adalah purchase dikurangi purchase return dikurangi purchase discount dan juga ditambah freight in kalau ada. Maaf, ini seharusnya tambah ya. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Sehingga hasilnya adalah 71.040 dolar. Nah, ini akan sama dengan yang ada di inventory card kita ini. Kan ini akan sama. Lalu yang cek ending inventory ini langsung kita ambil aja di inventory card 13.560 dolar. Kemudian gross profit laba kotor kita bisa kita hitung dengan cara net sales, penjualan bersih, dikurangi dengan cost of goods sold. Net sales kita tadi ini ya 130.870 dolar dikurangi dengan 71.040 dolar, sehingga dapatlah gross profit kita 59.830 dolar. Oke, lanjut nomor 3. CV Semesta menentukan estimasi beban piutang tak tertagih sebesar 3% dari penjualan kredit neto. Ini artinya kita hitung aja langsung dari 3% dikalikan dengan penjualan kredit neto. Bisa kita lihat di sini.
sales kredit apa aja. Tadi cuma satu kan ya, yang ini. Kita kurangi dengan sales letternya, karena dia mintanya bersih kan ya. Dan juga sales diskon. Dapatlah $30.870. Ini harus kita kalikan dengan 3%. Sehingga hasilnya $926,10. Ini harus kita buat jurnal penyesuaiannya ya. 2023 November tanggal 30. Karena dia menggunakan metode allowance tadi, maka jurnalnya adalah birthday expense pada allowance. Sebesar $926,10. Oke, yang B. Berdasarkan analisis umur piutang usaha, diestimasikan piutang tak tertagih sebesar $1.200. Nah, ini artinya dia sudah menganalisis menurut umur piutang usahanya nih, dan dapat diestimasikannya bahwa piutang tak tertagih $1.200. Nah, artinya dia itu ingin menampilkan di pencatatannya bahwa saldo allowance for the full account itu harus $1.200. Sehingga kita harus memperkirakan tambah berapa lagi sih agar saldo allowance for the full account-nya ini menjadi $1.200. Tadi kan awalnya diketahui bahwa saldonya $500 nih dengan saldo kredit. Lalu di transaksi ada transaksi yang mempengaruhi akun tersebut, yaitu di tanggal 14 ya. Tanggal 14. Tadi kan saldo awalnya $500 nih. Kemudian di tanggal 14 debit $300. Artinya sekarang saldo allowance for the full account tersisa $200. Sehingga kita perlu menambah $1.000 lagi agar saldo allowance for the full account-nya menjadi $1.200. Oke. Ini berarti rumusnya tadi 1.200 dikurangi dengan 500 yang merupakan saldo awal dan dikurangi dengan 300 hasil debit dari transaksi tanggal 14, sehingga hasilnya adalah 1.000. Jurnalnya sama, kita copy aja ya. Nominalnya adalah $1.000. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Setelah dilakukan pengecekan fisik pas stock of name di gudang, ternyata persediaan akhir barang dagangan di gudang senilai 11.300. Nah, tadi kan saldo persediaan akhir barang kita menurut inventory card adalah 13.560. Ternyata setelah dilakukan stock of name, persediaan yang tersisa hanyalah 11.300. Artinya ada selisih nih yang harus kita sesuaikan. Maka rumusnya adalah $13.560 tadi kurangi dengan saldo fisik persediaan.
didapatlah selisih sebesar $2.260. Nah, kita harus mengadjust akun inventory ini agar dalam laporan keuangan nantinya menunjukkan saldo inventory yang sebenarnya dalam kenyataan yang sebenarnya. Bagaimana cara mengadjustnya? Ini bisa kita catat dengan kan sudah pasti inventory-nya kita kurangin kan ya. Inventory-nya ada di kredit dan debitnya apa? Debitnya bisa kita gunakan cost of goods sold. Karena ini akan menjadi biaya kita, biaya tambahan yang akan mengurangi laba kita nantinya sebesar $2.260. Baik, selesai sudah pembahasan soal luas akun kita pada kali ini. Semoga kita semua bisa menerima manfaat dari pembelajaran kita pada kali ini. Tetap semangat teman-teman, dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.